Kadang sama saudara juga kalau kumpul pengen kelihatan wow, ingin kelihatan sukses gitu kan. Betul. Jadi semua tuh dibikin-bikin gitu kan. Selamat datang di Opini Gen Z, beropini ala generasi Z. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dimanapun sobat berada ya. Terima kasih buat teman-teman yang sering menonton kita di video-video yang kita tayangkan, yang kita sediakan buat teman-teman sampai detik ini ya, untuk mensupport kita semakin baik lagi membuat video-video nantinya ya, dengan tema-tema yang seru. Oke, teman-teman pernah nggak sih teman-teman itu berpikir bahwa hidup teman-teman itu nggak berguna gitu? Nggak berguna. Pastikan kalau misalkan teman-teman nih ketika hidup sendiri, ketika apalagi melihat seseorang bahwa kok nggak berguna ya, kok di keluarga kok nggak ada manfaatnya ya buat keluarga gitu. Oh iya. Biasanya sih kalau kita dalam kondisi yang lagi down, mungkin karena gagal dalam meraih sesuatu, biasanya kita bisa merasa nggak berguna ya. Kok gua gitu aja nggak bisa gitu ya. Sedangkan orang lain bisa gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin faktor yang paling utamanya tadi ya, ketika kita down, ketika kita mempekerjakan sesuatu dan kita gagal gitu ya. Itulah adalah yang paling di pikiran kita adalah kenapa kita nggak bisa, kok orang lain bisa gitu. Betul. Gitu. Makanya kali ini tema kita mau membahas sebuah tema menjadi orang biasa aja itu baik loh sebenarnya teman-teman. Iya. Gitu. Jadi orang yang B aja gitu ya. Iya, jadi orang yang B aja itu sebenarnya baik loh. Kita nggak perlu mencari patokan bahwa ketika kita punya suatu impian gagal, kita langsung ngedown gitu, kita tidak berguna. Siapa tahu teman-teman mempunyai kelebihan di lainnya gitu loh, di bidang lainnya, bukan di bidang yang teman-teman ajukan. Seperti contoh, ketika teman-teman mendaftar SBMPTN, ya kan, mau masuk ke mau masuk ke perguruan negeri tinggi nih, perguruan yang negeri. Kan di situ kan ada kota yang terbatas gitu loh, kota terbatas. Misalkan kita mendaftar di kampus A, ya kan, nah kampus A ini kotanya 1.000, tapi yang mendaftar itu hampir 20.000. Ya pasti kan 19.000-nya itu kan pasti di out-kan gitu loh. Kan, pasti sebagian besar akan gagal. Nggak gitu. Diterima seperti itu. Nah itu banyak sekali adik-adik kita yang merasa sedih, kecewa bahwa kita ini nggak berguna gitu loh. Kenapa misalkan apalagi kalau misalnya kita berdua mendaftarnya di perguruan tinggi tersebut, kok ya kita di atasnya dia, kenapa dia bisa masuk, kenapa kita tidak gitu. Nah itulah yang menjadi acuan bahwa menjadi B itu baik loh. Gitu. Jadi kita itu nggak perlu harus memaksakan diri, karena setiap orang itu kan dikaruniai anugerah, bakat, ya kan? Itu yang berbeda-beda oleh Tuhan. Jadi nggak semuanya kalau misalnya, oh saya harus sekolahnya harus IPA nih, kalau nggak IPA berarti saya gagal gitu kan? Enggak kok. Banyak juga teman-teman gua ya yang jurusannya juga dari jurusan bahasa, jurusan IPS. Mereka bisa baik-baik aja hidupnya gitu kan. Bisa berhasil juga dalam bidang yang mereka tekuni gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak masuk ke perguruan tinggi atau kita nggak masuk dalam jurusan yang kita inginkan, itu bukan akhir dari segalanya. Dan apalagi kalau itu baru perguruan tinggi ya, semisalnya kayak kita mau mendaftarkan sebuah militer ya kan ya, dalam kepolisian, dalam tentara ya kan, itu kan pasti ada kota gitu dimana kita harus berulang kali untuk mendaftarnya gitu. Makanya kita harus berpikir secara terbuka ya teman-teman ya, jangan beranggapan bahwa diri kita itu nggak ada manfaatnya gitu. Gitu. Kita pasti bisa menjadi manfaat juga pada bidang-bidang yang lain. Belum tentu sekarang kita gagal dalam suatu bidang yang ingin kita raih. Padahal bidang itu belum tentu yang terbaik buat kita. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman secara agama itu lebih baik ya, pasti kan berpikir Tuhan itu akan memberikan di mana manusia ini akan bisa survive gitu loh. Ya kan ya. Mungkin kata Tuhan, oh kamu di sana tidak bisa survive gitu loh, karena kamu backgroundnya seperti ini gitu. Karena Tuhan lebih tahu, mungkin seperti itu ya. Bisa juga seperti itu. Gitu, makanya Tuhan memberikan plan lain gitu loh, yang mungkin kita belum tahu gitu.
Makanya teman-teman harus pola pikirnya itu kita harus berubah lah gitu ya. Menjadi B aja kok, baik-baik aja kok gitu. Sama juga kita bisa hidup, kita bisa bernapas, kita bisa makan gitu ya. Gitu. Yang penting kan dalam hidup ini kita bisa punya kehidupan yang baik, ya kan? Kita berkecukupan. Karena kalau kita ngejar-ngejar misalnya ingin jadi kaya, ngejar-ngejar ingin jadi pejabat tinggi, menjadi menteri gitu kan, pasti kan sulit ya. Orang Indonesia ada 270 juta jiwa yang bisa jadi pejabat tinggi mungkin cuma 10 orang, 20 orang, 30 orang gitu kan. Tuh, jadi kita nggak usah terlalu terpatokan harus jadi seperti itu. Kalau nggak seperti itu, kalau nggak sesuai apa yang saya inginkan misalnya, kemudian kita down, merasa gagal. Enggak kok gitu. Nggak semua orang bisa jadi kaya, ya kaya raya ya, jadi miliuner gitu kan, triliuner. Nggak semua orang bisa jadi pejabat tinggi, jadi menteri. Nggak semua orang bisa jadi CEO, ya kan. Nggak semua orang bisa jadi bangsawan. Nggak semua orang bisa punya gelar doktor gitu kan. Tapi itu tidak menjadikan kita untuk tidak bisa memiliki kehidupan yang layak, kehidupan yang baik gitu. Ada hal-hal yang lain yang bisa mempengaruhi kita supaya kita bisa hidup lebih baik tanpa harus kita mengikuti keinginan lingkungan kita, mengikuti apa yang ideal menurut keluarga kita, ya kan. Misalnya nih kalau kamu nggak punya gelar S3, kamu akan miskin ya kan ya. Kan nggak juga gitu. Atau kamu bukan keluarga kita lagi gitu kan. Kan nggak bisa juga seperti itu. Memang mungkin dia bukan memang bukan bidangnya gitu kan, atau mungkin dia lebih senang jadi pengusaha ya kan, seperti itu. Jadi nggak semua harus menjadi cendekiawan yang bergelar tinggi gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa mencapai seperti itu ya santai aja gitu, kita jalani kehidupan yang lain. Yang jadi masalah adalah ketika kita putus asa lalu kita nggak berbuat apa-apa. Nah itu yang jadi masalah. Iya gitu. Selanjutnya kita mau melihat nih, kalau orang sukses itu kan banyak dilihat dari prestasi gitu. Nah prestasi ini kan ya banyak ya, apakah dia bisa berilmu ya kan, apakah misalkan dia bisa sukses dalam pekerjaannya, dari jabatan dan lain-lain gitu. Misalnya untuk marketing mencapai target, betul, itu kan prestasi ya kan ya. Atau mungkin penjualan terbesar se-Indonesia. Betul. Apalagi kalau misalkan perusahaan itu multinegara nih, kan ya, multinegara tersebut di 3 negara, di mana ternyata salah satunya yang dia tempat bekerja paling tinggi penjualannya gitu di antara beberapa negara lain. Gitu. Nah itu kan disebut prestasi. Nah yang kita ingin tahu lah, menurut lu dulu nih, pendapat lu, prestasi itu apa sih? Ya tentunya kalau menurut gue sih prestasi itu ketika kita berhasil meraih sesuatu yang dimana kita ketika mencapai sesuatu itu kita harus ada tantangan, ada challenge-nya. Jadi challenge itu kan biasanya kan harus lebih tinggi dari apa kemampuan kita. Misalnya kemampuan kita 5 nih. Kemudian ketika kita mencapai nilainya 6, berarti kan juga sudah prestasi gitu. Kita anggaplah saya sebagai seorang atlet panjat gitu ya. Panjat gunung atau mungkin panjat tebing yang itu kan. Targetnya saya nih, biasanya kalau saya manjat tebing itu bisa 10 meter. Hari ini saya mau coba lebih dari 10 meter. Saya coba 12 meter. Kuat nggak ya gitu. Dan ketika dicoba, ternyata bisa ya. Nah itu kan juga sudah prestasi. Kalau menurut gue sih seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin kecil ya, itu menurut gue prestasi asalkan kita sebelumnya kita belum pernah achieve gitu ya, belum pernah mencapai gitu. Misalnya kita lari nih, hari ini kita lari 2 km, kemudian besok kita coba lari 3 km, sanggup nggak? Oh ternyata sanggup ya, saya ternyata sanggup untuk jogging atau lari pagi atau lari sore, hari ini 3 kilo, berarti saya sudah berprestasi. Jadi prestasi itu nggak harus ada piagam penghargaan, nggak harus ada medali, nggak harus ada piala sih. Kalau menurut gue seperti itu. Ada medali, ada piala itu karena dikompetisikan. Tapi kita bisa belajar untuk menghargai diri kita sendiri melalui keberhasilan-keberhasilan kecil ya, yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan kita bisa melakukannya, tapi ketika kita coba kita bisa. Itu menurut gua prestasi. Seperti itu. Nah kalau pendapat gua nih, prestasi ya, prestasi itulah suatu usaha yang kita jalankan dengan adanya tantangan yang dimana belum pernah kita menggapainya gitu loh. Sebelum kita menggapainya, kemudian dari tantangan tersebut kita berusaha nih agar lebih baik lagi. Gitu. Nah itu adalah sebuah prestasi. Jadi prestasi itu tidak bisa digambarkan teman-teman sebenarnya. Jadi gak hanya ketika kita lomba, ketika kita juara itu dianggap prestasi, enggak juga. Prestasi itu juga buat diri kita sendiri. Misalkan yang tadi disebutkan, kita misalkan hari ini lari kita capek nih 3 km.
ya kan? Minggu berikutnya ternyata kita nambah nih 4 km, ya itu udah prestasi buat diri kita sendiri. Iya. Bahwa ada peningkatan karir, ada Iya. peningkatan tenaga di situ. Kalau misalkan di pekerjaan, pada saat ini misalkan kita menjadi seorang bagian supervisor. Terus kemudian kita bekerja dengan baik, kita mencapai target dalam bekerja yang tadi sebut prestasi tersebut ya, dalam lingkup pekerjaan. Kita naik suatu jabatan, nah itu kan prestasi karir juga, jadi manajer atau jadi asisten manajer. Betul, itu kan tidak ada penghargaannya sebenarnya, tapi penghargaan suatu jabatan doang. Jabatannya naik, jabatan gajinya naik juga pastinya kan naik juga kan. Gitu. Betul, lah itulah prestasi gitu loh. Jadi prestasi itu nggak harus yang ketika kita mencapai sesuatu, ada piagamnya gitu. Luar biasa banget gitu. Enggak harus yang sifatnya regional atau nasional atau internasional, enggak harus seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita sebagai orang tua nih dalam lingkup prestasi, kita mendidik anak kita nih, membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya gitu, karena setiap prestasi itu dia beda-beda nih. Seperti contoh nih, kita sebagai orang tua nih membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain nih dalam segi hal prestasi. Yang menurut orang tua prestasi itu dia mendapatkan nilai yang tinggi, misal di bidang matematika, di bidang fisika, nah itu disebut prestasi. Tapi kan balik lagi, prestasi itu sendiri kan tidak dapat dinilai. Siapa tahu anak kita tersebut memiliki prestasi menggambar atau misalnya melukis, ya kan gitu. Ya seperti itu. Misalkan orang tua menganggap bahwa memiliki nilai matematika, fisika dan lain-lain itu menjadi sebuah prestasi. Iya, sebagian orang. Tapi kita balik lagi, anak kita itu berprestasi di mana? Apakah dia bisa jago musik, ataukah dia bisa jago menggambar, atau dia bisa jago misalkan melukis, bernyanyi, menari. Nah itu kan sebuah prestasi juga bagi anak itu. Iya. Gitu. Tentunya kalau untuk anak kan kita harus menyesuaikan antara bakatnya. Jadi gini, bakat dan minat itu belum tentu seiring loh ya, belum tentu sejalan. Ada orang yang minatnya A, ternyata bakatnya B. Nah kemudian dia berusaha untuk menekuni bidang A sesuai minatnya. Ternyata bidang A itu dia gagal. Ya tentu karena dia tidak berbakat di situ. Seandainya minat dan bakat itu bisa seiring sejalan, tentunya orang akan bisa berhasil, bisa berprestasi seperti itu. Jadi tugas sebagai orang tua bukannya membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, tapi untuk bisa menemukan bakat anak kita, kemudian menumbuhkan minat anak kita terhadap bakat yang dimilikinya. Sehingga nantinya anak itu bisa berprestasi pada bidang tersebut sesuai dengan bakatnya, seperti itu. Ada hal yang menarik sebenarnya teman-teman atau yang nonton ini, kalau di Indonesia semisalnya kita memiliki anak kita itu kekurangannya di mata pelajaran matematika. Yang dileskan adalah pelajaran matematika. Sedangkan misalkan dia jago bernyanyi, yang les nyanyi tidak diajarkan gitu loh. Kalau di negara-negara barat itu terbalik. Ketika dia memiliki bakatnya bernyanyi, menggambar dan lain-lain, yang dia leskan adalah kebakatnya. Iya. Gitu, bukan kekurangannya. Iya. Gitu. Jadi memang kalau untuk pendidikan dasar, memang kan kita ada diharapkan seseorang tuh harus bisa salah satunya menghitung, membaca, menulis, dan melakukan tindakan-tindakan menggunakan logika, berpikir secara logik seperti itu. Tentunya orang harus belajar matematika, hitung-hitungan kan, keterampilan berbahasa, dan lain-lain. Dalam hal ini ilmu pengetahuan alam ya kan, mafiki, matematika, fisika, kimia. Tetapi kalau memang bakatnya tidak di situ, nggak usah harus dipaksakan. Lebih baik mafikinya dapat 6 aja, tapi bakatnya yang lain, misalnya di bakat seni olah vokalnya, atau mungkin olahraganya atau melukisnya, dan lain sebagainya, itu nilainya 10. Iya, sempurna ya. Sempurna. Daripada kita punya nilai rata 7 semua gitu loh. Jadi nggak ada yang menonjol gitu. Nggak ada yang menonjol sama sekali. Cuman ya dia belajar semua, tapi ya udah ala kadarnya belajarnya, tidak mendalam gitu. Dibandingkan satu yang dia bakat terpendam, diajarkan, terus digali lagi bakat tersebut. Nah itu lebih bagus ya. Ada yang ditonjolkan gitu loh. Dibanding ya semuanya diajarkan, ya tapi hasilnya nggak maksimal. Iya. Jadi kita tidak mengajarkan untuk tidak belajar mafiki ya. Tidak belajar IPA, itu semua perlu karena kita perlu pengetahuan dasar terhadap pemahaman mengenai kehidupan, biologi, mafiki, seperti itu. Kita harus punya pengetahuan itu, tetapi itu tidak harus menjadi yang nomor 1. Yang penting kita tahu kehidupan itu biologisnya begini,
hitung-hitungan tuh tambah kurang kali bagi tuh seperti ini, hukum gravitasi tuh seperti ini. Yang penting kita udah tahu itu, gitu. Kecuali memang seseorang atau seorang anak udah backgroundnya di situ tuh. Emang udah punya bakat di situ, bidang hitung-hitungan seperti itu, atau mungkin biologi mau jadi dokter, ya kan? Tapi kalau misalnya enggak, nggak usah dipaksa. Yang penting lulus pas-pasan, tapi bidang yang lain yang dia minati itu dia punya nilainya eksepsional gitu, luar biasa, bisa nilainya 10 atau A, spesial gitu kan? lah ya. Spesial, seperti itu. Nah ini pengalaman dari gue sendiri ya, gue ketika lulus SMA itu nilai matematika gue tuh nggak tinggi-tinggi amat. Iya, pas-pasan. Tapi gue bisa kuliah IT, S1 IT, ya kan? S2 gue bisa cum laude, ya kan? Ya kan? Gue nggak bisa hitung-hitungan, ya. Setuju. Sebelum lanjut, gue mau iklan dulu nih. Buat temen-temen yang bingung mau nongkrong di mana, terus pengen tempat kafe yang enak, cozy banget gitu ya. Cozy ya. Teman-teman bisa datang di Komposisi. Oh, Komposisi. Iya, Komposisi ini ada 2 tempat loh. I see. Yang pertama ada di Agus Salim, di Bekasi, dan juga ada di Tambun Selatan. Tambun Selatan ya. Nah, kita minum ya. Kali ini gua minum rasanya mochaccino nih. Ini gua punya yang peach tea. Peach tea ya. Nih logonya kayak gini temen-temen. Kita coba ya. Mari kita tes. Cheers. Cheers. Wow. Segar sekali. Segar. Enak. Nah, buat teman-teman nih yang bingung, jangan takut. Di Komposisi ini nggak hanya minuman doang. Jadi juga ada makanan beratnya juga, ada snacknya juga gitu. Dan harganya juga cukup terjangkau lah ya untuk kalangan teman-teman anak muda yang mau nongkrong gitu. Yang mau ngedate sama pacarnya, mau ngerjain tugas-tugas sekolah atau kuliah, ataupun mau rapat meeting, kerjaan, bisa juga hadir di Komposisi. Dan jangan lupa teman-teman, lengkapilah dengan Komposisi. Wah, seger banget nih. Seger banget ya. Dan link Instagramnya ada di deskripsi di bawah ini. Kenapa sih bahagia menjadi orang biasa itu? Iya, menjadi orang yang B aja gitu. Yang orang B aja gitu. Karena orang yang B aja, satu, dia tidak memiliki iri kepada orang lain yang memiliki prestasi. Karena dia mementingkan diri dia sendiri gitu. Dia nggak mau mementingkan buat dipandang orang lain untuk meninggi gitu. Karena yaudah ini gua gitu. Iya. Ini diri gua yang tahu, ya gua nggak peduli misalkan lo mau berprestasi ya udah itu lo. Iya. Gitu. Ini gua. Dan orang yang B aja itu dia tidak pernah. Nah, orang yang B aja ini bahagia itu karena dia tidak berambisi sebenarnya. Oh iya. Kan ada nih orang yang berambisi banget supaya nanti ketika ngumpul sama teman-teman alumni gitu ya kan ya. Terlihat keren, kelihatan sekarang udah jadi sukses. Orang gitu kan. Iya. Gak usah alumni sih, kadang sama saudara juga kalau kumpul pengen kelihatan wow, ingin kelihatan sukses gitu kan. Betul. Jadi semua tuh dibikin-bikin. Betul. Gitu kan. Padahal susah itu ya kan ya, dibikin-bikin ya. Ada juga yang bohongnya juga mungkin. Bohong sana, bohong sini ya gitu. Kan pura-pura. Ngapain sih kayak gitu ya? Makanya itu tidak jadi bahagia sebenarnya kalau kayak gitu ya. Iya, malah tertekan gitu malah tertekan ya. Apalagi misalkan dia berprestasi, ketika ditanya prestasi ini dia gagap-gagap gitu. Makanya lebih baik orang yang B aja tapi dia bahagia gitu. Iya. Karena dia tidak ambisius gitu. Apa adanya aja. Apa adanya gua gitu. Begini ya begini. Betul. Mau gimana gitu. Kayak misalkan dari segi tampilan juga, gue nggak usah pakai branded yang kayak gitulah. Ya gue apa adanya seperti ini gitu ya kan ya. Karena kan sekarang banyak orang yang pengen dilihat keren, beli produk-produk barang-barang mewah, pakaian yang branded, jam tangan branded, mungkin iPhone juga supaya kelihatan sukses. Padahal dia sebenarnya itu semua barang KW. Jadi semua pura-pura. Buat apa sih ya kayak gitu kan, capek sendiri. Apalagi itu kan barang KW mungkin kalau misalkan asli pun ya kan ya tanda kutip juga dia misalkan belinya secara nyicil kan ya. Berarti kan beban juga gitu loh setiap bulan untuk membayar ya kan. Iya. Dibanding orang B aja bahagia ya dia nggak ada cicilan, nggak ada apa-apa ya kan ya. Iya. Kita misalnya beli tas branded. Sesuai dengan ini. Dipakai sekali, udah. Orang udah tahu, oh dia punya Hermes gitu kan. Dipakai hari ini, besok orang akan ketika kita pakai lagi, ya tasnya kok sama itu lagi, cuma bisa beli satu doang ya. Ya kan, wah jadi gue mesti beli lagi. Nah itu kan lama kita jadi tekanan batin kan, mengikuti dengan kebutuhan
apa? Sosial. Sosial gitu, sosialitet. Iya, makanya berbanggalah menjadi orang biasa-biasa aja. Gitu. Karena orang yang biasa-biasa aja pasti dia memiliki nilai sebenarnya. Kenapa memiliki nilai? Karena yang orang lain itu mengejar-ngejar pengen dianggap hebat ya kan ya. Iya. Bahkan orang yang B aja itu sebenarnya udah menjadi hebat gitu. Karena dia tidak mengikuti tren. Iya. Nggak ngikuti lingkungannya dia juga. Iya, itulah betul. dia orang-orang yang hebat. Gitu. Dia nggak terpengaruh dengan apa lingkungan seperti Betul. itu. Dia orang yang sudah tahu, oh iya, gua tuh seperti ini. Dia sudah menemukan jati diri. Betul. Gitu. Itu orang yang berhasil dan orang yang bahagia, orang yang B aja adalah orang yang menemukan jati dirinya loh. Betul. Dia nggak ikut-ikut, lagi ngetren pakai jam tangan mewah, beli ya kan. Iya. Ya. Buat apa? Buat apa? Pura-pura ya kan. Oke. Semua seakan-akan gitu kan hanya untuk pamer. Buat apa? Lebih baik biasa-biasa aja ya teman-teman. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam tekanan hidup nih. Bahwa tekanan hidup itu berasal dari mana sih untuk dilihat dan dinilai menjadi sempurna? Biasanya tekanan hidup itu berasal dari mana sih? Yang gua tahu kan misalkan tekanan hidup itu yang pertama itu dari keluarga biasanya, internal tuh. Itu baik keluarga internal yang kecil dan keluarga besar ya. Seperti contoh, ponakan yang satu sukses kerjanya jadi PNS. Ponakan yang satu kok cuma jadi pengusaha, ya usahanya juga nggak maju-maju banget. Gitu. Cuma buka warung. Cuma gitu buka kan. warung gitu. Terus mungkin ada tambahan nggak tekanan hidup dari mana aja selain dari lingkungan? Ya bisa dari tadi kan keluarga, kemudian dari lingkungan sosial kita, perkawanan kita, pertemanan kita gitu kan. Kadang-kadang teman-teman kita udah bisa begini, udah bisa begitu, udah bisa beli mobil, ya kan, udah bisa beli rumah. Kita kok masih belum punya apa-apa. Itu jadi merasa menjadi suatu tekanan batin buat kita gitu ya. Jadi kita juga jadi jadi stres mikirin kayak gitu-gitu. Karena kan orang sekarang itu kan inginnya dilihat sempurna, karirnya sukses, materinya kaya, ya kan, mobilnya bagus, pendidikannya tinggi, jabatannya mungkin juga tinggi. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Mana ada sih orang yang bisa memperoleh semuanya itu, ya kan? Iya. Gitu. Jadi tekanan-tekanan seperti itu ketika kita mungkin ketemu sama teman-teman kuliah kita ya, alumni kampus kita yang sekarang mungkin udah jadi direktur, udah jadi CEO, ada yang udah jadi menteri misalnya ya, ada yang udah jadi pengusaha kaya, ada yang udah kerja di luar negeri, sedangkan kita masih kerja gitu-gitu aja. Jadi ada tekanan-tekanan tertentu ya, jadi minder kalau mau ketemu dengan teman-teman. Padahal sih nggak usah seperti itu, ya kita begini aja. Gitu. Yang penting kita bisa cukup makan, ya kan, kebutuhan sandang pangan terpenuhi. Kalau kita mau ngopi bisa, mau jalan-jalan bisa, ya kan? Mungkin jalan-jalannya nggak harus yang ke luar negeri, mungkin bisa jalan-jalan ke Puncak, jalan-jalan ke Bandung, ya kan? Paling jauh cuma sampai ke Bali. Sedangkan teman-teman kita udah sampai ke luar negeri misalnya gitu kan, ya biarin aja, kita mah ya kita menyesuaikan dengan kemampuan kita, nggak usah pusing gitu kan? Ya bahagia. Gitu. Jadi tekanan bahagia gua dengan bahagianya lu, Anda, atau dengan bahagianya gua dengan bahagianya teman-teman kita kan beda. Gitu. Makanya sebenarnya bahagia itu kita yang ngatur sendiri sebenarnya. Betul. Bukan orang lain. Iya. Gitu. Apalagi kan kalau misalkan ngelihat iri banget sama teman-teman bisa begini bisa begitu, itu kita nggak akan maju loh pola pikir seperti itu. Iya. Karena semakin kita ngelihat iri terus kita nggak bisa, kita menggunakan segala cara untuk supaya mereka seperti itu gitu loh. Atau terlihat seperti itu. Iya, apapun caranya gitu loh, cara kotor, cara halal ya kan ya. Iya. Misalkan dia mau kaya ya kan ya, pengen dilihat orang tuh bahwa dia kaya. Gitu. Ya dengan cara apapun, misalnya di kerjaannya, misalkan apakah dia berbuat nggak benar ataukah melakukan sesuatu yang melanggar hukum gitu ya. Korupsi, penggelapan dan sebagainya. Lain, iya. Gitu. Ya itu yang tidak boleh, makanya jadilah orang yang biasa aja sebenarnya. Orang yang hebat, jabatannya tinggi, kaya, tahu-tahu digerebek KPK, ya kan? Iya. Jadi runtuhlah semua itu kan, gitu. Jadi ngapain? Mendingan kita biasa aja, B aja, tapi apa yang kita kerjakan itu kita lakukan sebaik mungkin, semaksimal yang kita bisa, tanpa kita harus menjadi terintimidasi dengan keberhasilan teman-teman kita, keberhasilan saudara kita, keberhasilan orang lain seperti itu. Misalnya kita jagonya desain grafis, ya udah kita bikin suatu karya desain grafis yang keren semaksimal yang kita bisa. Itu aja, kita fokus ke situ. Jadi nggak usah kita mikirin yang banyak-banyak,
ya mikir ini itu jadi ribet. Jadi tugas kita yang utama malah terbengkalai. Betul. Seperti itu. Karena kepikirannya kita mau yang hebat, mau dipandang orang tuh mewah gitu ya kan ya. Keren gitu lah. Makanya itu. Dan kalau misalkan apalagi kita misalkan punya prestasi, jangan sampai kita menjatuhkan orang lain gitu dengan prestasi kita gitu. Iya. Fokus aja dengan apa yang kita kerjakan gitu. Jangan apa yang orang katakan terus dilihat sama kita, terus kita mengikuti gitu loh. Nah berarti kita nggak punya pendirian. Iya. Gitu. Ya mungkin segitu aja video dari kami. Jangan lupa teman-teman bisa di-subscribe, di-like, di-komen, serta di-share. Dan jangan lupa teman-teman tekan tombol loncengnya. Kita berdua cabut and see you.